Halo guys, jumpa lagi kita di Kartapati Channel. Kita masuk ke sektor perbankan ya. Di hari ini nanti aja dua bagian yang kita bahas. Yang pertama ini ada BCA. BCA untuk MACD maupun status RSI-nya, daily-nya ini Golden Cross ya. Terus untuk weekly-nya kita lihat weekly dead cross ya untuk MACD-nya, sedangkan status RSI-nya golden. Jadi sinyal kuat ini untuk membalikkan arah udah mulai terlihat ya guys ya. Ini juga untuk untuk candle juga udah break up ya dari pola descending triangle ini ya. Udah break up dan juga udah break dari resistnya ya di di 8950. Dia udah berhasil break up ya. Closingan hari ini di 9050 naik ke 1,7% ya. Jadi saya pikir ini BCA ini udah periode sinyal awal pembalikan arah ya untuk kedepannya. Jadi akan cenderung untuk dia akan naik lagi di pekan ini ya untuk pergerakan sahamnya. Jadi untuk next level resistnya ini sekitaran di saya pikir ini ya di 9125 ya guys ya untuk level resistnya untuk di pekan ini ya. Saya pikir untuk pekan ini akan coba tes ya guys ya di 9125 tes level akan coba ditembus ya. Cuman nanti saya pikir untuk 9125 sih akan coba dalam 2 pekan ke depannya akan coba di break up ya. Cuman dalam pekan ini sih cenderung untuk dia tes ya, dites dulu di 9125 ya untuk levelnya gitu. Untuk level resistnya. Jadi akan menyentuh level 9125 ya di pekan ini. Cuman untuk minggu sih saya pikir akan cenderung untuk di break up ya untuk 9125 ini. Jadi itu untuk BCA masih saya pikir ini juga ditunggu dengan volume juga cukup tinggi ya guys ya. Ini volumenya tinggi besar untuk cukup besar ya untuk dia break up dari descending triangle gitu. Jadi semakin mendukung untuk kenaikannya ke depan ya dalam pekan ini ya guys ya. Oke, itu untuk BCA. Selanjutnya ada BRI ya. Dimana tuh BRI hari ini closing hampir 2% ya di 5.200. BRI juga sama ya guys ya, ini break up ya dari downtrend channel sama descending triangle. Ini volume juga lumayan juga sih dalam 3 hari, cuman ini agak menurun dikit ya dari 3 hari sebelumnya ya guys. Itu dia juga udah break up ya dari resistnya ya di 5150, hari ini di 5200. Terus untuk indikator lainnya nih dua-duanya ya, daily-nya MACD maupun status RSI ini golden ya. Sedangkan untuk weekly-nya ini golden ya, status RSI MACD-nya masih dead cross. Jadi saya pikir cukup kuat ya untuk dia melanjutkan kenaikannya ya di pekan ini. Saya pikir dalam 1-2 pekan ke depan ini akan coba ini aja tes break level 5375 ya sebagai resist berikutnya ya guys ya. Jadi dalam 2 pekan saya pikir akan coba di break up untuk level 5375 nya ini. Itu jadi view-nya cukup bagus untuk perbankan. Ini BRI trennya masih saya pikir akan membalikkan sinyal bearish menjadi sinyal awal untuk uptrend ya dalam 1-2 pekan ke depan. Jadi trennya masih akan naik ya untuk BRI. Selanjutnya ada Mandiri ya. Untuk Mandiri ini di 5925 hari ini penutupan naik 1,7%. MACD maupun status RSI-nya daily-nya nih golden cross ya untuk weekly-nya. Dead cross untuk MACD-nya ini ada peluang untuk golden ya, atau RSI-nya ya guys ya, ini ada peluang untuk golden. Nah untuk Mandiri sendiri ini dalam periode ini ya guys ya,
masih dalam koridor uptrend channel ya ini ya guys ya. Nah ini dalam koridor uptrend channel ini sebenarnya enggak ini gitu ya. Nah ini dalam periode uptrend channel ya. Nah dalam periode uptrend channel. Nah ini long ya ini ya. Ini juga sebenarnya udah break up dari pola ascending triangle ya guys ya, dalam time frame yang besar ini ya guys ya. Udah break up dari pola ascending triangle. Nah ini saya pikir sih untuk Mandiri ini ya strateginya buy on weakness ya guys ya. Jadi kalau untuk mau masuk ini di level bagusnya nih di lower line dari uptrend channel ini ya guys ya. Di lower line ini kalau menyentuh level itu candlenya bisa masuk ke buy ya guys ya, buy on weakness ya, untuk nanti dilakukan pembelian ya guys ya. Nah untuk exitnya nanti bisa ditunggu di upper line dari uptrend channel ini, atau kalau ini sih bisa ini ya guys, ini nanti dibagi kayak dua bagian ya guys ya. Ini ada middle line-nya ya, jadi sebagai resist satunya bikin middle line-nya ya guys ya, resist duanya nih upper line dari uptrend channel gitu. Jadi untuk yang mainnya jangka pendek ya guys ya, jadi mungkin bisa dibikin tengah-tengah ini middle line sebagai resist satunya ya gitu. Jadi Mandiri ini masih akan cenderung untuk naik ya sampai dalam 1 sampai 2 pekan ke depan masih akan cenderung untuk mengalami kenaikan. Ini dalam periode yang cukup panjang ya guys ya, ini terlihat cukup panjang dia dalam pola ascending triangle sama ini uptrend channel ya guys ya. Jadi saya pikir sih untuk Mandiri ini masih cukup bagus ya untuk dia di kolek ya guys ya. Nah Mandiri sendiri ini untuk structure SI-nya juga ini masih golden, MACD-nya juga golden ya guys ya. Jadi masih view-nya masih cenderung untuk naik ya dalam 1 sampai 2 pekan ke depan. Walaupun ini dari weekly-nya masih belum konfirmasi ya, ini yang MACD-nya nih dead cross ya guys ya. Jadi saya pikir sih untuk nanti jika ada dia koreksi buy on weakness ya. Jadi untuk Mandiri view-nya masih bullish ya, di sampai 1 sampai 2 pekan ke depan masih bullish mengikuti pola uptrend channel ini ya guys ya. Jadi polanya masih higher low ya guys ya untuk Bank Mandiri. Oke, selanjutnya ada yang terakhir ya, BNI. Untuk BNI ini di level 4970 ya, naik 1,6%. Nah ini dia sempat breakdown ya dari bullish megaphone ya guys ya, breakdown. Teman ini udah 4 hari ini candlenya naik ya guys ya. Itu jadi ini saya pakai candlenya ini guys ya, Heikin IC ya guys ya, untuk mendeteksi ini untuk sinyal momentum ya, masuk ataupun keluar ya, entry maupun exitnya ya guys ya. Itu jadi pakai Heikin IC, bukan yang biasa ya ini ya. Itu jadi jangan salah ini ya persepsi ya guys ya, ini Heikin IC ini. Jadi periodenya ini untuk menurut Heikin IC ini masih akan cenderung untuk naik ya. Volume juga ini cukup tinggi juga untuk BNI. Jadi saya pikir untuk BNI akan
dalam satu pekan ini masih akan melanjutkan kenaikannya ya guys ya. Ini juga bisa kita tarik, ini udah di atas juga, atas ini ya, atas dari apa namanya, uptrend upperland dari ascending triangle ya guys ya. Ini udah di atasnya ya sekarang ini. Gitu. Jadi untuk BNI di daily-nya juga ini golden cross atau RSI-nya dalam jangka pendek ada peluang untuk dia naik lagi ya. MACD-nya masih belum ya, belum golden ya. Ini cuman ini melemah ya kekuatan penjualannya, sedangkan untuk weekly-nya dead cross untuk stokis RSI-nya, MACD-nya nih masih agak melemah ya kekuatan pembeliannya. Ada peluang ini jangka pendek untuk ini ya guys ya, untuk dia rebound, cuman sebatas ini ya nanti. Dalam minggu ini sih dalam sebatas, saya pikir dalam sebatas ini ya kita tarik lagi ke atas ya. Saya pikir dalam batas ini, dalam pekan ini, dalam batas dari apa namanya, akan coba tes ya, akan coba tes level lower line dari bullish megaphone ini ya, akan coba tes, akan coba di break lah, akan coba tes break up, masuk lagi ke bullish megaphone ya, dalam pola bullish megaphone ya guys ya, dalam pekan ini ya guys ya. Gitu. Jadi kalau dia masuk lagi ke pola bullish megaphone ini apa namanya, cenderung untuk nanti kenaikannya masih akan ini ya guys ya, akan terus berlanjut ya guys ya, gitu, masih terus berlanjut nanti mengikuti pola dari bullish megaphone gitu. Cuman dalam pekan ini sih saya pikir sih dia akan coba break up ya dari bullish megaphone ini ya, lower line dari bullish megaphone ini gitu. Jadi apa namanya, ini ya guys ya, lihat nanti di volumenya juga ya, volume juga sama, ini paling nggak satu konfirmasi ini golden cross ya. Untuk MACD yang daily-nya nih golden cross ya, itu udah saya pikir untuk lebih bagusnya ya. Cuman kalau cari momentum sih sebenarnya momentum sekarang masuk ya, apa bikin IC-nya nih udah 4 candle ini hijau ya guys ya. Cuman kalau untuk lebih kuatnya ini nunggu, kalau mau nunggu lebih kuatnya nunggu ini golden cross untuk MACD-nya. Cuman untuk mencari momentumnya sekarang ya kalau mau masuk ya, saat Heikin IC ini udah 4 hari ini candlenya hijau gitu. Itu saya pikir untuk BNI jadi masih akan cenderung untuk naik, untuk coba dia pekan ini akan break up masuk lagi ke bullish megaphone. Oke guys, saya pikir itu. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.